warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Anggun Dwi Cahyani. In this occasion, I want to invite you to learn English with me. So without any further ado, let's get started. Have you ever heard the story about Cinderella, Snow White, Rabbit and Turtle, or Malin Kundang? Jika kamu pernah mendengar salah satu cerita tersebut, secara tidak langsung kamu pernah belajar tentang narrative text. Do you know what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Kalian harus tahu bahwa ada beberapa jenis teks naratif. Ada fairy tale, yang kedua ada fable, yang ketiga ada folk tales, yang keempat ada legend, dan yang kelima ada myth. Nah, jadi kalian bisa memilih salah satu dari jenis teks naratif. Kamu bisa memilih fairy tale, fable, legend, folktale, atau myth. Nah, yang pertama itu ada orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita itu diperkenalkan. Jadi di dalam teks naratif, bagian awalnya disebut dengan orientation. Biasanya pada orientation ini karakter dari sebuah cerita itu diperkenalkan. Yang kedua ada complication. Complication where the problems in the story developed. Di mana permasalahan dalam sebuah cerita teks naratif itu mulai terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada resolution. Where the problems in the story is solved, di mana masalah dalam sebuah cerita itu terselesaikan. Jadi dalam teks naratif, ketika masalah itu muncul, tahap selanjutnya adalah adanya solusi dari sebuah permasalahan. Nah, penyelesaian masalah ini bisa berakhir secara baik, happy ending, atau buruk, bad ending. Yang terakhir ada coda atau reorientation. Yang ini tidak wajib ada dalam sebuah teks naratif karena bersifat optional. Nah, reorientation ini biasanya berisi tentang pesan moral. Misalnya, dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah, pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan berbuat jahat pada orang lain. Atau cerita tentang Malin Kundang. Dalam cerita Malin Kundang, kita bisa mengambil pesan bahwa kita tidak boleh durhaka kepada seorang ibu. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang karakteristik or language features. Nah, karakteristik atau language feature ini adalah hal yang harus ada dalam teks naratif. Yang pertama yaitu past tense, kata kerja bentuk lampau. Selanjutnya ada adverb of time. Yang ketiga time conjunction. Yang keempat specific character. Yang kelima action verb. Dan yang terakhir direct speech. Kita mulai dari yang pertama, ada past tense, kata kerja bentuk lampau. Contohnya di sini ada kalimat they lived in a small village. Kata live di sini menunjukkan bahwa itu merupakan contoh kata kerja bentuk lampau. Yang kedua, ada adverb of time. Adverb of time ini adalah keterangan waktu. Contohnya ada kata once upon a time,
atau one day. Dan yang ketiga ada time conjunction. Contoh dari time conjunction ada when, then, suddenly, before, or after. Selain kata kerja bentuk lampau, adverb of time atau time conjunction, di sini ada specific character. Specific character adalah tokoh dalam sebuah cerita naratif. Contohnya, kalau kamu pernah mendengar cerita tentang Cinderella atau Snow White, di situ mereka menjadi spesifik karakter ataupun tokoh dalam sebuah cerita. Nah, jadi di dalam teks naratif, kamu harus tahu siapa spesifik karakter itu. Selanjutnya, yang kelima ada action of verb. Action of verb is a verb that shows an action. Jadi action verb ini adalah kata kerja. Action verb ini untuk menyatakan aksi yang dilakukan oleh subjek atau menyatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Contohnya ada run, went, slept, or walked. Dan yang terakhir adalah direct speech. Direct speech adalah ucapan langsung seseorang atau tokoh dalam sebuah cerita naratif. Biasanya, direct speech ini ditandai dengan quotation mark. Contoh dari direct speech dalam cerita Rabbit and Turtle adalah I feel so tired, but I won't give up, the turtle said. Nah, kalimat ini adalah salah satu contoh dari direct speech. Atau dalam cerita Snow White ada contoh My name is Snow White. Sekarang waktunya kita masuk ke contoh dari teks naratif. Judulnya The Rabbit and the Turtle. One day, the rabbit was boasting about how fast he could run. Mulai kata one day sampai dengan he just kept silent, itu termasuk di dalam orientation, di mana tokoh dalam sebuah cerita, di mana tokoh dalam cerita mulai diperkenalkan. Di sini tokohnya ada rabbit dan turtle. Selanjutnya, di paragraf kedua, mulai dari kata then, in the next day, the turtle met the rabbit, sampai dengan paragraf ketiga pada kata the turtle said, itu termasuk ke dalam complication. Kenapa paragraf kedua dan ketiga termasuk ke dalam complication? Karena di paragraf ini masalah mulai muncul, di mana si kelinci mengajak, di mana si kura-kura ini mengajak kelinci untuk bertanding. Dalam complication ini juga kita bisa melihat bahwa si rabbit, kelinci ini sangat arogan. Dia dalam complication ini di paragraf kedua dan ketiga kita dapat mengetahui bahwa si kelinci ini sangatlah sombong. Dia menganggap
bahwa kura-kura tidak akan menang dalam pertandingan. Selanjutnya, pada paragraf keempat mulai dari kata however sampai dengan they're waiting for him. Itu termasuk ke dalam resolution, di mana masuk ke dalam resolution di mana masalah dalam sebuah cerita itu terselesaikan. Dalam cerita ini kita bisa tahu bahwa akhirnya pemenang dari perlombaan antara kelinci dan kura-kura adalah, di paragraf keempat ini kita bisa tahu bahwa kura-kura menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Jadi resolution itu adalah, dan yang terakhir di paragraf keempat itu termasuk ke dalam resolution. Resolution di sini adalah sebagai, dan yang terakhir di paragraf keempat termasuk ke dalam resolution, di mana permasalahan dalam sebuah cerita teks naratif itu terselesaikan. Kita dapat mengetahui bahwa di sini dalam cerita Rabbit and Turtle, kura-kura menjadi pemenangnya di dalam pertandingan. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa si kelinci ini meskipun dia larinya cepat dibanding kura-kura, tapi dia dapat terkalahkan. Dan yang terakhir di sini ada reorientation atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, dalam cerita Rabbit and Turtle ini kita bisa tahu bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Dalam cerita ini si Rabbit, kelinci, merendahkan kura-kura bahwa si kura-kura tidak akan pernah menjadi pemenang. Tapi ternyata kura-kura menjadi pemenangnya dalam cerita ini. Si kelinci tidak pernah. Dalam cerita ini si kelinci merendahkan kura-kura karena kura-kura jalannya sangat lambat. Dan kelinci berpikir kura-kura tidak akan pernah mengalahkan dia dalam sebuah pertandingan. Tapi nyatanya kura-kura menjadi pemenang. Maka dari itu, pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan pernah meremehkan orang lain. Nah, sampai sini teman-teman paham ya di mana letak orientation, complication, resolution, dan reorientation. Dan sekarang waktunya kalian untuk mengidentifikasi language features berdasarkan story tentang Rabbit dan Turtle. Kira-kira adverb of time, time conjunction, specific character, action verb, and direct speech itu di bagian mana aja? Silahkan komen di bawah ini. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.